Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi Dumpa Margicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oh ya, gimana dengan puasanya? Gimana dengan terawihnya? Gimana dengan amal-amal ibadahnya? Apakah ditingkatkan di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan ya. Yang penting pokoknya puasanya dijagalah. Ya itu. Kalau bisa nanti ditingkatkan lagi untuk ibadah-ibadahnya ya. Ingat, pahalanya dilipat gandakan loh ya. Kapan lagi kan? Mumpung di bulan Ramadan ini. Oke lah teman-teman. Gimana ngopinya? Kalau bulan puasa seperti ini itu banyak melek saya itu ya. Malam hari itu ya kalau nggak di rumah bikin konten dengan ngopi-ngopi ya kan. Kalau nggak gitu ya ngobrol sama teman-teman perburungan. Ini tadi barusan aja bubar ya. Dan setelah bubar aku bikin konten ini. Oke lah. Masih banyak pertanyaan yang perlu aku jawab. Seperti biasanya aja. Ini ada pertanyaan yang ditulis di kolom komentar YouTube. Izin tanya Om Sanda, burungku hariannya nggak gacor, cuma ketrak-ketrek. Tapi kalau digantang jalan Om. Cuma masalahnya kok ciak sayap ya? Ini sudah sekitar 3 helai bulu sayap yang patah. Sudah pernah aku turunkan settingannya. Yang tadinya 77 sekarang tinggal 33. Tapi tetap aja ciak. Tetap aja ciak ya, padahal udah diturunin loh untuk porsi EF-nya. Sementara ini belum aku gantang lagi, takut kalau parah ciaknya. Tolong masukannya Om Sanda. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Masalahnya burungnya ciak. Udah dioprak-oprek untuk settingannya, tapi tetap aja. Mungkin ya dengan harapan menurunkan porsi EF, dia tidak ciak lagi. Tetapi kok kenapa kok tetap aja ada ciak? Terus gimana? Ini kan bingung kan orang. Itulah kenapa saya sering bilang kepada teman-teman bahwa masalah ciak ini banyak faktor penyebab burung ciak. Ya, sering aku tuh ulang-ulangi ya soal itu ya, burung yang ciak ini tadi. Nah, sekarang gini, ada upaya di sini untuk menurunkan porsi EF. Artinya dianggap bahwa apakah ini terlalu on burungnya? Kalau on kok burungnya nggak gacor, ya nampil burungnya memang. Tapi ya nampilnya ini maksimal atau tidak kan di sini juga tidak dikatakan ya. Yang jelas burungnya tetap nampil walaupun burung tidak gacor. Ya, dikira burung itu kekencengan mungkin, gitu ya. Apakah kebanyakan EF ini akhirnya upayanya menurunkan porsi EF ini tadi. Ternyata ini bukan jadi solusi, karena burungnya tetap ciak. Lantas gimana nih untuk burung seperti ini? Gini aja wes ya, insya Allah nanti ada perubahan. Om, harian di burungmu ini itu ablak aja. Jadi setelah rawatan, untuk penjemuran nggak usah terlalu lama ya, nggak usah lama-lama, 15 menit maksimal 30 menit lah. Oh ya, porsi EF-nya kembalikan saja. Ya, sudah. Porsi EF kembalikan saja karena sudah ada upaya untuk menurunkan, nggak ada hasilnya gitu ya, hasilnya tetap aja burung ciak. Kembalikan aja karena ini nanti juga kaitannya dengan birahi di burung ini ya. Di saat burungmu kekurangan nutrisi, yang terjadi apa dampaknya pada birahi? Kalau birahinya drop banget ya mungkin watak dari burungmu juga temperamen mungkin ya, nanti tambah galak gitu ya, galak aja tanpa birahi ya nanti nyikat dia nanti. Itu kembalikan aja porsi EF-nya tetap ya. Terus rawatannya itu untuk harian jemurnya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit maksimal 30 menit di sinar matahari pagi. Oke, mandinya nanti antara 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu wes. Itu untuk mandinya. Terus setelah itu kamu ablak saja burungmu. Nah, ngerodongnya di burungmu itu tadi setelah kamu kasih EF untuk di sore hari.
Jadi setelah dia makan sore hari itu kan kita ngasih makan lagi tuh. Kamu kerodong. Artinya kerodong ini tadi untuk mengkondisikan burung itu beristirahat. Tempatkan burung ini di tempat yang tenang supaya burung itu beristirahat dan dia tidur. Malamnya itu tidur, jangan di tempat yang terang. Nanti kalau di tempat yang terang dia nggak tidur-tidur itu. Itu ya. Terus untuk soal mandi, kalau ini nanti kamu coba dalam waktu 2 minggu kok nggak ada perubahan di burungmu, kok tetap ada nyisil sayap, coba mandikan malam. Dimulai dari, anggap aja kalau kamu ngasih seminggu 2 kali mandi, 1 kali mandi malam, 1 kali mandi sore. Itu aja dulu. Ya. Nanti pasti ada perubahan di burungmu. Itu untuk sementara waktu ini aja dulu Om. Jadi nggak usah sesuatu yang pusing-pusing ya, yang muluk-muluk dulu. Ini aja dulu. Menurut saya nih, burungmu pasti akan ada perubahan ini tadi. Ingat teman-teman, ada kasus di mana sebenarnya burung itu belum on, belum. Kan watak-watak dari murai batu macam-macam ya. Karakter-karakter murai batu itu macam-macam. Ada burung itu yang sifatnya defensif, gitu ya. Ingat tuh, burung seperti ini kalau kamu kasih dalam kerodong terus-menerus, dan apalagi suasana di tempatmu itu bikin burung itu kurang nyaman, itu banyak-banyak nyabul itu. Dan burung biasanya memang tidak gacor. Dia akan gacor sewaktu kamu buka tuh. Ya, nanti coba kamu buka aja, ablak aja untuk hariannya. Dia nanti ya setidaknya itu lebih mau berkicau ketimbang dia di dalam kerodong. Coba saja. Ya, itu solusi dari saya Om. Nanti kalau belum ada perubahan dalam, anggap saja 1 bulan ke depan, baru nanti kamu tanya ke aku lagi dan saya akan cari solusi lain untuk burungmu. Oke ya. Kita memang harus satu-satu lah, nggak usah semua itu diropel. Karena ya itu tadi, permasalahan Cia ini sungguh-sungguh sangat gitu ya, macam-macam penyebabnya. Hanya gara-gara burung itu jenuh, dia stres, ya, dia bisa Cia. Ya seperti mana burungmu itu tadi. Mungkin ya oke lah, kalau di satu sisi kita punya burung dengan upayanya mengkondisikan burung itu di full kerodong supaya dia itu membentuk Victor itu semakin bagus, kan begitu, untuk menstabilkan semuanya itu, khususnya urusan-urusan emosi ini memang bagus di full kerodong hariannya. Untuk burung yang normal tidak ada trouble ciak bulu. Nah kalau ketemu burung seperti ini maka kita perlu rubah, gitu loh ya, kita perlu rubah. Nah ingat, burung-burung seperti ini itu nggak bisa dirawat rame-rame biasanya. Burung yang nampak kurang on saja itu sudah mau nyikat bulu, apalagi kalau dia on, gitu loh ya. Nah ini banyak faktor juga yang menyulut dia untuk dia mau lakukan ciak bulu itu tadi. Oke, syukur-syukur kalau bisa nunggal. Kalaupun nggak bisa nunggal, usahakan agak jauh saja, jangan terlalu dia provokasi sehingga burungmu itu ngerasa kayak kurang nyaman aja gitu loh. Sehingga itu tadi ciak bulu. Oke kan ya? Dan perubahan ini tadi pasti akan terjadi di burungmu. Bukan hanya dia tidak ciak, tapi kemungkinan besar seperti mana saya bilang tadi, burungmu akan sedikit lebih nyaman untuk dia berbunyi, ya kan? Soal gacor atau tidaknya itu juga di beberapa burung tingkat gacor itu berbeda-beda. Tapi paling tidak pasti akan ada perubahan di burungmu. Oke, setelah 1 bulan ini tadi kok memang benar apa yang saya katakan, solusi yang saya berikan itu tadi terjadi di burungmu, ke akhirnya burungnya tidak siak ya. Toh yang tadinya kamu dengan rawatan sebelumnya aja burungmu nampil, mudah-mudahan nih burungmu nanti setelah ada perubahan seperti ini dengan pola rawatannya, burungmu itu pasti lebih enak lagi untuk nampilnya. Dan ingat, jangan pernah takut nantinya sewaktu kamu mau bawa burungmu ke lomba, itu kan bukan hanya tentang kesiapan birahi dan emosi kan ya, tetapi burung itu juga butuh bekal tenaga. Artinya di sini kamu jangan takut untuk menambahkan porsi
Porsi EF untuk hariannya tetap seperti mana yang saya katakan tadi, kembalikan saja seperti itu. Nanti setelah menuju lomba itu kamu up saja, nggak apa-apa, kamu up aja. Kalau kamu punya ketakutan soal penambahan EF ini tadi, takut kalau burungnya nanti ada ciak lagi dan sebagainya, nanti cukup kamu redam sebelum gantang, ya, entah itu mulai dari H-1 atau H lomba. Sebelum berangkat ke lomba, kamu mandikan dulu burungnya. Oke, burung nampil, setelah itu pulang dari lomba, supaya nggak ada cia lagi, kamu bisa mandikan. Entah itu malam hari pun kamu mandikan. Jangan kamu entengin nih. Kalau sudah punya burung-burung yang ada riwayat cia seperti ini, jangan sekali-kali kamu entengin soal mandi. Gitu ya. Paham kan ya? Mudah. Dan itu nanti pasti efektif untuk burungmu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.